Baik anak-anak sekalian, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah belajar mendengarkan akar dari kegiatan kita ini. Dari akarnya kemudian tumbuh cabangnya. Halo. Tumbuh cabangnya apa? Menjadi rukun Islam. Salah satu rukun Islam adalah puasa. Baik. Di dalam puasa ini juga ada dasarnya. Allah memberikan perintah puasa pada bulan Ramadan itu juga ada dasarnya. Dasarnya apa tadi? Dasarnya adalah Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 180. Bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama, coba ini perhatikan ini. Yang pertama, bahwa beriman kepada Allah itu penting. Tadi kita sudah bicara tentang akar, bahwa ucapan itu ada nilainya. La ilaha illallah itu adalah nilai. Bahkan kalau diucapkan secara ikhlas akan menjadi sebab, akan menjadi perantara seorang masuk surga. Tetapi harus diingat bahwa beriman kepada Allah itu penting, tetapi memahami bagaimana cara melaksanakan perintah Allah itu juga penting. Contoh, Allah mengundang kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itulah orang yang punya akar tadi dalam Islam, namanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka seorang manusia yang dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu adalah orang yang beriman. Sering kita sampaikan bahwa beriman itu adalah nikmat yang besar, tetapi belajar memahami Allah itu adalah nikmat yang besar juga. Karena tanpa kita belajar, kita tidak akan tahu siapa itu Allah. Iya. Kalau kita tidak belajar, kita tidak akan tahu siapa itu Allah. Kalau kita tidak belajar, kita juga tidak mengenal siapa itu Muhammad Rasulullah. Kalau kita tidak belajar, kita juga tidak memahami Asmaul Husna. Kalau kita tidak belajar, kita juga tidak memahami, tidak mengerti tentang sifat 20 sifat wajib. Wujud, muhallafatul lil hawadisi. Sudah cukup. Nanti kalian lanjut ya. Nanti kalian lanjut. Intinya sifat wajib Allah yang 20 itu kita tahu karena kita belajar. Ya, halo, perhatikan sini. Mengingat beriman kepada Allah itu penting, tetapi menjalankan perintah Allah itu juga penting.
seorang yang sudah ada dalam hatinya komitmen bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Allah yang harus disembah, tapi dia tidak melaksanakan perintahnya, maka ini namanya mukmin maksiat, mukmin yang berbuat dosa. Kapan itu dia berbuat dosa? Indal mukallaf, kalau dia sudah mukallaf. Nah, mukallaf itu apa? Mukallaf itu adalah orang yang dituntut, orang yang dituntut melaksanakan perintah-perintah Allah. Kapan seorang itu dikatakan sebagai mukallaf? Ketika sudah baligh. Ketika sudah baligh. Nah, ciri-ciri baligh itu juga menjadi syarat wajib puasa. Nah, gitu ya. Jadi kalau tidak belum balik, wajib nggak puasanya? Belum wajib. Saya mau tanya, azan udah balik belum? Belum tahu. Ya. Faris udah balik belum? Ada satu waktu saya di Jakarta, ada anak yang kita tanya, "Nak, kamu udah balik belum?" "Sudah Ustadz, saya udah balik." "Kapan baliknya?" "Tiap hari saya bolak-balik dari sini ke rumah." Itu. Katanya dia sudah bolak-balik. Usianya macam kalian ini, usia SD kelas 4. Tapi anaknya cerdas. Ketika saya tanya, "Udah balik belum?" "Sudah, saya udah bolak-balik." Ya, dari tempat ini, tempat ngaji ke rumah sering bolak-balik. Nah, gitu. Jadi bolak-balik itu, balik itu ya artinya orang yang sudah mukallaf atau dewasa, remaja. Ada ciri-cirinya. Ya, ada ciri-cirinya disebut sebagai balik itu. Disebut sebagai mukallaf itu. Perempuan tandanya adalah sudah datang haid, ya, haid, datang bulan, ya. Laki-laki, ya, ada ciri-cirinya, ya, suaranya berubah, ya, berubah. Terus bukan begitu, bukan, ya, kan. Terus mimpi ketemu jarwo, gitu, ya. Mimpi basah, ya, mimpi tipis, gitu. Paham ini? Tidak boleh sebut nama orang. Ya, paham ini? Nah, jadi itu tuh, kapan seorang itu dikatakan sebagai mukallaf? Ya tadi ciri-cirinya, ya, ciri-cirinya. Nah, sekarang anak-anak sekalian, karena seorang yang beriman itu dituntut untuk melaksanakan apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah. Orang yang beriman itu diperintahkan untuk berbekal, harus punya bekal. Kita ini mau kemana? Orang mau ke Maumere perlu bekal nggak ke Maumere? Apa bekalnya? Bensin. Apalagi? Uang. Motor. Helm. Oh, banyak bekalnya. Ya, banyak bekalnya. Pulsa. Bekal itu pulsa itu. HP bekal itu. Nah, kenapa? Karena kita nggak tahu apa-apa yang terjadi di jalan. Kita mau kabarin nggak bisa. Jadi fatazawwadu fa innahu zadit taqwa. Berbekallah, sesungguhnya bekal yang paling bagus itu adalah takwa. Nah, apa arti takwa itu? Ini saya mau kasih tahu. Ini apa namanya nih? Cluenya ini. Takwa adalah ziyadatul khairi.
Al-imtisar, takwa adalah al-imtisarun nawamiri wajtinabun nawahi. Ini takwa. Ya, kita sering bilang takwa. Takwa itu bilang takut. Ya, takwa itu adalah al-imtisarun nawamiri wajtinabun nawahi. Apa artinya tuh? Melaksanakan semua yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang, menjauhi yang dilarang. Itulah takwa. Nah, di mana larangan dan perintah-perintah Allah itu di dalam sumber hukum Islam. Larangan, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala bersumber kepada 4 sumber. Sumber yang pertama adalah Al-Qur'an. Itu sumber. Lah sumber itu apa? Ayo sumber. Sumber itu apa? Sumber daya. Sumber itu apa ya? Apa ya sumber ya? Sumber itu adalah tempat berkumpulnya sesuatu. Sumber air berarti itu menjadi tempat berkumpul dan keluarnya air. Nah, perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah itu ada pada 4 sumber utama. Sumber yang pertama namanya Al-Qur'an. Al-Qur'an terdiri atas berapa ayat? 6.666 ayat. Ya, ada 3 pendapat. Ya, ada 3 pendapat. Ada yang kelas 6 saat ini dulu sudah pernah disampaikan 3 pendapat ulama, masih kelas 3 di bawah. Ada yang versinya 6.666 ayat, ada yang 6.500 sekian dan 1 saya lupa. Tapi kebanyakan ulama menyepakatinya kepada 6.666 ayat. Berapa huruf di dalamnya? 1 juta berapa? Tertulis di dalam itu jutaan huruf di dalam Al-Quran itu. Terdiri dari berapa juz? 30 juz. Berapa surat semuanya? 114 surat. 114 surat. Oke, baik. Surat yang menceritakan atau yang menjadi sumber diperintahnya puasa pada surat Al-Baqarah. Surat keberapa surat Al-Baqarah itu? Itu ayatnya. Surat Al-Baqarah itu surat yang keberapa? Hah? Surat keberapa? Surat yang kedua. Surat yang pertama namanya surat Al-Fatihah. Surat yang kedua surat Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya sapi betina. Pada ayat berapa perintah puasa itu diperintahkan? 183. Juz keberapa itu? Juz 2. Juz 2 atau juz 3? Oke, baik. Nah, itu sumber hukum yang pertama. Yang kedua namanya sumber hukum yang kedua. Hah? Hadis. Apa artinya
hadis itu? Hadis itu apa? Hadis itu artinya cerita. Hadis itu adalah ucapannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau selain hadis disebut juga sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu apa? Sunnah Nabi itu adalah perbuatan, ucapan, dan diamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada namanya sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, dan sunnah takririyah. Diperhatikan nih, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Sunnah Rasulullah itu ada 3. Yang pertama sunnah qauliyah, berupa hadis, ucapan-ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya hadis. Kemudian sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Karakternya buat Nabi kalau pakai peci seperti mana, pakai baju mulai dari sebelah mana, keluar rumah mulai dari kaki mana, masuk rumah mulai dari kaki yang mana, masuk WC kaki kiri atau kaki kanan, itu namanya fi'liyah. Fi'liyah itu artinya gerak, perbuatan. Kemudian sunnah yang ketiga namanya sunnah takririyah. Sunnah apa? Sunnah takririyah itu adalah perbuatan para sahabat yang oleh Nabi menyetujuinya. Halo. Sunnah takririyah itu adalah sunnah yang diperbuatan ataupun ucapan yang dibuat oleh teman-temannya Nabi, ya, tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyetujuinya. Contoh, seorang sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab pada bulan puasa melaksanakan sholat sunat tarawih secara berjamaah. Halo. Ini contoh sunnah takririyah, sunnah perbuatan yang dibuat oleh para sahabat, tetapi Nabi setuju. Nabi setuju. Nabi tidak larang. Contohnya adalah seperti perbuatan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Jadi sholat tarawih berjamaah itu adalah perbuatannya Umar radhiyallahu anhu bersama teman-temannya yang tidak dibersamai oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi Nabi tidak melarang. Nabi setuju, nggak apa-apa, bagus. Al-bid'atu hawa. Perkara yang baru yang bagus ini seperti ini maksudnya. Itu sunnah. Yang ketiga, sumber hukum Islam yang ketiga namanya ijma'. Ijma'. Sudah pas. Ya. Yang ketiga namanya ijma'. Sama-sama. Ijma' itu bahasa Arab, bahasa Inggrisnya namanya konsensus. Bahasa Indonesianya adalah kesepakatan bersama para ulama mujtahid. Kesepakatan para ulama terhadap suatu kasus yang muncul di tengah-tengah masyarakat, kemudian diselesaikannya berdasarkan Al-Quran
dan sunnah. Yang keempat, sumber hukum Islam yang keempat namanya qiyas. Namanya apa? Qiyas, pakai ki. Qiyas. Bahasa Inggrisnya namanya analogi. Ya, analogi. Apa itu analogi? Analogi atau qiyas itu adalah menyamakan suatu hukum yang muncul di permukaan dengan hukum yang sudah ada. Itu namanya qiyas. Contoh qiyas. Qiyas itu ada 5. Saya ambil satu supaya gampang untuk diterima. Di dalam Al-Quran Allah bilang begini, wala taqul lahuma uff. Jangan kau bilang pada mamamu. Jangan bilang epen pada ibu. Jangan bantah bapak mamamu. Karena bantah itu termasuk perbuatan durhaka yang dilarang oleh Allah. Kenapa durhaka? Karena bantah-bantah itu apalagi ya, membantah orang tua, membantah guru, ya, itu termasuk perbuatan yang sangat menyakitkan bagi orang tua dan guru. Halo, perhatikan baik. Membantah, melawan, itu termasuk perbuatan yang menyakiti guru dan orang tua. Di dalam Al-Quran orang dibilang jangan bilang Sekarang lu Fahri bilang, Pak Ustadz tadi pada materi pesantren kilat yang dilarang pada orang tua itu jangan bilang jangan bantah, pulang minta HP baru. Mamanya bilang tidak ada, kau ini baru pulang sudah minta uang mau beli HP. Dah langsung tempelin mamanya. Bapak imam datang ceramah dia. Kau ini anak durhaka. Anak durhaka kodoh. Ada durhaka. Kata dia, saya tidak termasuk durhaka. Durhaka itu kalau bantah. Kan di dalam Al-Quran itu jangan katakan jangan bantah. Saya tidak bantah, saya cuma tempelin. Sesungguhnya menempelin orang tua itu juga adalah sama nilainya dengan membantah. Nilainya apa? Sama-sama menyakiti. Mengatakan itu menyakiti, menempelin juga menyakiti orang tua. Secara hukum memang di dalam Quran itu tidak disebut jangan tempelin. Tetapi menempelin itu hanya ada di dalam Quran itu, larangannya ada jangan bilang itu menyakiti, tempelin juga menyakiti. Walaupun tempelin itu tidak disebut dalam Quran, tapi nilainya tempelin itu sama-sama menyakiti, maka sama-sama dilarang, sama-sama diharamkan. Itulah namanya qiyas. Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Sekarang saya baca cepat saja. Syarat wajib puasa itu ada 3. Wasoro itu wujubis siyam salasa. Syarat wajib puasa itu ada 3 perkara. Yang pertama al-Islam, beragama Islam. Yang kedua wal bulugh, sudah balik. Bulugh balik.
balik tuh satu orang, buluk tuh banyak orang. Kemudian wal aqlu, berakal. Berakal. Orang gila boleh nggak puasa? Nah, contoh macam 3 orang kita di kampung ini 4 orang, 3 orang yang Islam, ya. Ada si A, ada si B, ada si C. Islam ini satunya tidak Islam, ya. Sama-samanya hang semuanya ini. 3 ini hang semuanya. Ya, ingat nih. Mereka tidak wajib puasa. Kenapa? Karena dia tidak berakal itu berarti pemikirannya tidak normal, hilang. Bagaimana kalau orang mabuk? Minum moke mabuk. Kalau siang hari memanglah batal. Dia mabuk, tidak sadar. Ayo, bagaimana coba? Sudah, kita fokus ke sini dulu aja, biar bisa materinya bisa selesai. Yang ketiga, wal qudroh. Yang keempat, al qudroh. 3 tadi ya. Wal qudroh ala siyam, Islam, balik, akal, qudroh. Dia kuat puasa. Kalau tidak puas boleh nggak? Tidak puasa? Boleh tidak puasa. Ya, kamu pergi pancing Jayung sampai di Takajurang sana, mau pulang dari sana tenaganya sudah nggak kuat lagi. Kalau kamu mau tahan puasa, kamu akan hanyut sampai di Pulau Sukun sana. Tapi kalau kamu mau pulang, ya harus berbuka makan ikan mentah, maka makanlah ikan mentah itu. Daripada kamu hanyut, belum tentu didapat sama pasangan. Kamu bisa mati kalau dapat tolong. Dulu ada satu orang di sini nih hilang selama 1 minggu kan? Iya. Ternyata hanyut sampai di Selayar sana, hampir mati. Ya. Kemudian tadi syarat wajib sudah. Oke. Sekarang fardunya puasa, rukun puasa. Oke. Wa faraidus shaumi arba'atu asya. Fardunya puasa itu ada 4. Ingat baik-baik ini. Yang pertama an-niyatu. Kapan niat puasa? Kapan niat puasa? Niat puasa itu ya malam habis sebelum sahur itu. Ya, sebelum kita melaksanakan sahur itu niat puasa. Boleh juga mengambil mazhab yang lain, niat puasa di awal bulan puasa, niat puasa 1 bulan. Ya, oke, intinya niat puasa. Setiap malam dengar gak Bapak Imam itu Bilal bilang nawaitu shaumaghadin an adai fardhu sahri ramadana hadis sanatan lillahi ta'ala. Itu niat puasa. Jadi harus ada niat puasa fardu, niat puasa sunnah. Kalau tidak ada niat, nanti tidak bisa kita bedakan ini puasa hari Senin kah, Kamis kah, atau puasa Ayyamul Bid kah, atau puasa nazar kah, atau puasa kafaroh kah, atau puasa Arafah kah, atau puasa Ramadan kah, atau puasa Qudus. Jadi harus ada niat untuk membedakan satu puasa dengan puasa yang lain, karena puasa itu banyak. Ada puasa fardu. Yang fardu saja ada berapa? Selain puasa Ramadan, yang fardu puasa nazar. Puasa
yang fardu yang wajib dikerjakan itu pertama adalah puasa bulan Ramadan. Puasa yang kedua, fardu yang kedua adalah puasa nazar. Ya Allah, kalau saya lulus nilainya cum laude sempurna mumtaz, saya akan puasa 3 hari. Betul pengumumannya, nilainya mumtaz cum laude, wajib puasa dia. Wajib puasa. Kenapa? Dia janji sama Allah, kalau Allah kasih nilainya, kalau dia mendapatkan nilai 100 cum laude, maka dia akan puasa. Maka wajib puasa dia. Fardu itu puasa. Kemudian yang berikutnya puasa kafaroh. Saya bersumpah tidak akan keluar dari ini musola kecuali hari kiamat datang. Contoh, tiba-tiba baru gempa dia sudah lari keluar. Belum kiamat, baru goyang. Atau tiba-tiba angin tenggara kencang hantam ini seng-seng terbang semuanya. Manusia dia takut, kaget, lupa dengan sumpahnya. Dia lari juga dari musola ini. Ketika dia keluar dari musola atas sumpahnya tadi itu, maka dia wajib puasa kafaroh atas batalnya sumpah yang dia lakukan. Tuh, paham? Jadi puasa fardu ada berapa? 3. 1. Puasa fardu bulan Ramadan. 2. Puasa nazar, bukan najar, nazar pakai Z. Lidah tuh kasih lembek-lembek sedikit, jangan terlalu kaku. Tidak makan juga tadi pagi. Duduknya bagus, yang sopan. Oke, yang tidak bisa diatur nanti kita atur ya. Nanti kita atur. Yang ketiga puasa kafaroh. Selain puasa fardu namanya puasa sunnah. Apa saja ini puasa sunnah? Puasa Senin, Kamis. Puasa pada hari Senin dan puasa pada hari Kamis. Puasa setelah bulan puasa ini puasa apa namanya? Puasa Syawal. Berapa hari? Berapa hari? Puasa Syawal itu puasa berapa hari? Hah? Saya mau tahu jawaban kamu. Ya? Berapa hari? Nah, tugas kamu berapa hari itu supaya sebentar istirahat kamu ada belajarnya. Puasa yang berikutnya, puasa sunnah yang berikutnya puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu tanggal berapa setiap bulan? Ayyamul Bid. Ayyamul Bid. Bid itu artinya apa? Bid itu artinya telur. Bid itu artinya sempurna bulannya. Yaitu tanggal 13, 14, 15 atau 14, 15, 16 bulan. Bulan itu loh yang muncul itu, bulan-bulan itu bukan bulan Januari. Bukan juga bulan Februari. Ya. Bulan Hijriah. Bulan Hijriah. Bukan bulan Masehi. Karena belum tentu di tanggal 15, 16, 17, 13, 14, 15 Maret itu belum tentu bulan itu bulan purnama. Bulan 14. Paham ini? Apalagi puasa sunnahnya. Midat, Amri. Nanti mereka berdua satu kali lagi. Ya. Puasa sunnah yang lain sudah 4, sudah 3. Apa lagi? Puasa Daud. Puasa apa lagi? Puasa Arafah. Puasa apa lagi? Puasa apa?
Puasa apa? Mutih gak sunnah. Puasa apa? Puasa apa? Kalau tahun baru Islam itu namanya bulan apa? Bulan pertama dalam bulan Hijriah bulan apa? Bulan Muharram. Ada puasa nggak di bulan Muharram itu? Hah? Ada. Puasa tanggal berapa itu? Ayo. PR. Sebentar selesaikan. Tanggal 1, tanggal 10, tanggal 2, tanggal berapa kamu selesaikan? Bulan Muharram itu ada puasanya. Ya, orang bilang Asyura. Asyura itu apa? 10. Wahid, Isnain, Salasa, Arba'ah, Khamsah, Sittah, Sab'ah, Saminah, Tis'ah, Asyara. Asyura selesaikan beberapa catatan. Oke. Nah, kita lanjut ke Faraidus Syam. Ada 4. Perhatikan baik-baik. Pertama tadi di fungsinya niat tadi apa? Fungsi niat adalah untuk membedakan suatu ibadah puasa dengan ibadah puasa yang lain. Satu itu. Sama juga mandi. Mandi itu juga harus ada niatnya. Karena kalau tidak ada niatnya susah membedakan mandi biasa, mandi wajib atau mandi sunnah. Sholat juga demikian harus ada niatnya, karena kalau tidak ada niatnya nanti ini termasuk sholat wajib yang mana, sholat sunnah yang mana. Gitu ya. Jadi niat. Niat itu di mana tempatnya? Di dalam hati. An-niyatu mahalluhu fil qalbi. Tempatnya niat itu di dalam hati. Yang kedua al-imsak. Lalu rukun puasa yang kedua adalah imsak. Imsak. Apa artinya imsak? Imsak itu artinya menahan. Menahan. Maka puasa itu selain disebut dengan shaum, puasa itu juga disebut dengan imsak. Artinya menahan. Tahan apa? Tahan makan dan minum. Juga selain tahan makan dan minum adalah menahan dari pembicaraan yang sia-sia yang mengurangi nilai puasa. Kapan mulai imsaknya? Kapan mulai imsak? Kapan mulai imsak? Mulai puasa itu kapan? Saat masuk sholat subuh. Kenapa imsak itu diteriakkan pada 10 menit sebelum masuk sholat subuh? Siapa tahu jawabannya? Hah? Kenapa imsak itu diteriak? Padahal imsaknya itu mulai saat azan tiba. Mulai imsak, mulai tahan tidak makan, tidak minum itu saat azan waktu sholat tiba, yaitu fajar sodik. Kenapa imsak diteriakkan 10 menit sebelumnya? Karena apa? Untuk apa? Untuk memberikan peringatan bahwa menahan makan dan minum kurang lebih 10 menit lagi. Berhati-hati. Kalau mau minum, minum. Kalau mau makan, makan. Mau punya silakan. Mau cemil-cemil silakan. Tapi ingat waktunya 10 menit lagi. Hati-hati. Namanya waktu tanbih.
Waktu apa? Tanbih. Peringatan untuk berhati-hati. Al-imsaku anil akli wasyurbi, menahan makan dan minum. Wal jima, dan juga kalau tidak boleh bersama-sama di siang hari. Wa ta'ammudul qai, kemudian tidak boleh muntah secara sengaja. Tiba-tiba kamu korek gigi kamu, ketusuk jari kamu masuk ke dalam anak tekak di dalam tubuh. Atau kamu gosok-gosok gigi, odol gigi kamu itu, sikat gigi kamu itu langsung salah dari giginya masuk ke dalam leher kamu, muntah. Itu termasuk perbuatan yang disengaja. Ya, maka sengajanya ini, muntahnya ini menjadi harus menjadi batal. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah walladzi yafturu bihi shaim asyaratu asya. Halo, duduk. Dengarkan baik-baik. Ya, jangan sampai kamu gagal paham. Yang membatalkan walladzi yafturu bihi shaim, perkara yang membatalkan puasa. Konsentrasi ke sini, ini penting. Kadang kita puasa, kita tidak tahu apa saja yang membatalkan puasa. Akhirnya tidak boleh berwudu, akhirnya tidak boleh keluar darah, akhirnya tidak boleh mandi, karena tidak tahu apa yang membatalkan puasa. Sekarang kamu dengar baik-baik. Hanya ada 10 hal saja yang dapat membatalkan puasa kamu. Kalau tidak ada dalam 10 yang saya sebutkan ini, berarti tidak batal puasa kamu. Paham ya? Pertama, ma wasala amdan ilal jaufi, apa saja yang sampai secara sengaja, sadar. Sengaja berarti sadar. Ilal jauf, ke dalam perut. Contoh kasus, sudah sahur, bangun tidur pagi jam 8, ada dodol di sampingmu, kamu langsung makan. Udah kunyah, udah halus semua nih kunyahnya, tinggal telan. Kamu sadar, saya puasa, telan dulu sedikit, telan sedikit. Sudah menyadari kalau dia puasa, tapi karena sudah kadung hancur di mulutnya, dia telan sedikit dulu. Dia terjebak dalam banjir. Siapa? Maksim ya? Tenang, bukan teroris tuh. Yang lain dulu. Tidak ada kesan. Oh, tidak ada urusan, baru. Konsentrasi. Buka aja pintunya atau ke sebelahnya. Iya makanya. Kau nih bisa diam. Coba azam. Iya. Azam. Taruh. Bantu. Aminat udah, tidak tunggu. Oke. Oh, kasih sini. Kembali ke depan. Oh. Kau tidak membantu menyelesaikan Dengar masalah. apa? Yang Ma wasola amdan
Yang membatalkan puasa tadi itu adalah ma wasola amdan ilal jauh. Masuk ke dalam perut, apa saja masuk ke dalam perut itu secara sadar, secara sengaja. Ya, kamu telan emas, biji emas. Kamu sadar nih ini biji emas. Atau contoh kasus tadi itu. Dodol sudah dikunyah halus. Kamu sadar kamu puasa, tapi kamu nelan sedikit, maka batal puasa. Batal. Ma wasola amdan. Amdan itu artinya sengaja, sadar dia, udah tahu dia puasa, dia telan, batal. Kemudian warosi, masuk ke dalam kepalanya juga, korek telinga. Contoh masuk dalam kepala nih, korek telinga yang lebih dari batas batin, batas dohir. Ini lihat sini, gambaran batinnya, deskripsinya batin secara visual ini. Ini telapak tangan saya bukan? Ya. Ini yang saya tutup, yang ketika saya tutup tangan saya, yang tidak kelihatan, ini namanya batin. Yang di luar namanya dohir. Telinga juga begitu. Telinga yang bisa dilihat, kamu balik. Telingamu ke sini. Nah, secara dohir ini namanya dohir. Tetapi yang bagian yang tidak terlihat oleh mata itu namanya batin. Kamu korek telinga lebih dari dohirnya, lewat dari batas itu batal. Batal. Ya, batal puasa. Hati-hati ya. Hati-hati. Kemudian yang berikutnya adalah wal hukna, suntik atau memasukkan obat fi ahadis sabilaini, memasukkannya ke dalam dua lubang, salah satu dari dua lubang. Lubang apa itu? Lubang dubur dan lubang kubur. Dubur itu apa? Lubang pantat. Lubang kubur itu adalah lubang kemaluan. Ya, lubang kemaluan. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ini contoh nih penting supaya kamu tahu batasannya. Ya, supaya kamu tahu batas. Ini penting sekali. Kadang kita tidak menyadarinya, memasukkan sesuatu ke dalam korek pantat. Tiba-tiba ada cacing, kau kasih masuk pantatmu itu korek masuk dalam-dalam, itu batal. Atau perempuan misalnya, ya contoh anak-anak perempuan sudah balik, memasukkan jarinya lebih dari batas dohirnya, itu batal juga. Ya, maka hati-hati. Maka inilah pentingnya belajar supaya tahu, oh ini kalau saya buat ini batal puasa saya. Baru tahu ini. Jadi inilah pentingnya kita belajar. Kemudian yang berikutnya adalah wal waqu amdan. Ini hanya berlaku pada bapak-bapak dan ibu-ibu saja. Ya. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu siang hari tidak boleh bersama-sama. Boleh bersama. Cium istri bapakmu, cium mamamu itu batal enggak? Tidak. Peluk? Tidak. Batal enggak? Tidak batal. Tidak batal, kecuali kalau tidur bersama itu baru batal. Nanti ada catatan-catatannya. Ya, tidur yang bagaimana yang sampai nanti batal.
kemudian yang berikutnya adalah wal inzalu anil mubasyarah. Ya, ini nanti dijelaskan secara tertentu, ya, secara tertentu, secara di waktu yang lain untuk anak-anak tertentu. Kemudian yang berikutnya wal haid. Wal haid. Ada anak perempuan atau wanita puasa sudah mulai sahur sampai 1 menit sebelum buka puasa, datang haidnya, batal puasanya. Walaupun tinggal 1 menit, bahkan beberapa detik sebelum buka puasa datang haidnya, maka batal puasanya. Ya, jangan kamu bilang, nanggung tinggal sedikit saya hitung puasa, jangan. Belum waktunya. Tuh, haid. Kemudian tiba-tiba mamamu bisa, misalnya seorang ibu wan nifasu, ya, wan nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan beberapa waktu. Jadi ada namanya darah wiladah dan ada darah nifas. Ini berlaku hanya ibu-ibu saja. Ya, perhatikan. Ini ilmu supaya kamu tahu batasannya. Kamu bisa menyampaikan kalau mamamu tidak mengerti. Ya, halo. Seorang wanita, seorang ibu yang habis melahirkan, dia masih wajib sholat. Ingat, supaya kamu tahu, supaya kita mengerti. Banyak ibu-ibu tidak sholat setelah melahirkan, padahal belum nifas. Karena setelah orang melahirkan tuh masih ada jeda waktu beberapa, barulah datang darah nifas. Di antara jarak nifas itu, kalau dia masih menemukan waktu sholat, maka dia wajib bersih, wajib mandi. Namanya mandi wiladah, mandi wajib setelah melahirkan. Jarak waktu itu masih ada kewajiban. Misalnya dia kuat, bisa puasa, ya, bisa puasa. Lahiran jam 12 siang sampai sore, sebelum 5 menit sebelum buka, keluar darah nifasnya, darah gumpal yang keluar setelah melahirkan selama 40 hari ke depan. Ya, ini tidak perhatikan nanti nggak ngerti nih. Nah, ini yang perempuan, anak-anak yang perempuan, tolong perhatikan. Nah, kalian nanti yang mengalami. Kalau kalian tidak tahu ilmunya, nanti kamu kerepotan. Ya. Nanti akhirnya sudah saya melahirkan, ada rusuhnya, Tuhan memaafkan. Tidak. Inilah pentingnya kita belajar supaya tahu, ya, supaya tahu. Nah, gitu ya. Wal haid wan nifas. Nifas tadi apa? Darah yang keluar beberapa saat setelah melahirkan. Kalau darah yang keluar bersamaan dengan lahir itu namanya darah wiladah. Darah yang keluar bersamaan dengan anak keluar itu atau menyusul anak keluar itu namanya darah wiladah. Tetapi darah nifas itu darah yang keluar setelah jeda. Bisa jadi melahirkan jam 12, nifasnya keluar di jam 5 sore. Ya, nih perhatikan baik-baik. Kalian nanti punya adik perempuan, punya mama, punya bibi, bahkan kamu nanti punya istri. Kalau kamu tidak belajar dengan benar, bagaimana kamu bisa bimbing mereka supaya bisa melaksanakan ibadah yang benar? Berislam itu penting, tetapi mengetahui perintah-perintah dalam Islam itu harus juga paham. Yang berikutnya yang membatalkan puasa adalah wal junun. Apa artinya junun? Apa artinya junun? Junun, gila atau hilang akal. Contoh. Ya, contoh ini contoh.
Saya contoh anak perempuan saja. Husna. Puasa hari ini 1 menit menjelang buka puasa Husna gila. Contoh. Maka puasanya yang sekian jam ini jadi batal. Atau misalnya misal satu orang mau sholat Jumat, tiba-tiba dia sakit ayan, gila, hilang akalnya, udah jadi edan, maka batal puasanya. Ya. Yang berikutnya adalah ar-riddah. Riddah. Apa artinya riddah? Murtad. Riddah itu artinya apa? Murtad. Oke. Puasa sudah sampai sore. Tiba-tiba dia murtad, masuk agama yang lain. Masuk agama ya tertentu selain Islam. Ya, dia Islam terus dia pindah. Ya. Maka besertanya dia pindah dengan pernyataan pindahnya itu, maka batal puasa. Ini sudah 10 yang membatalkan puasa. Ada pertanyaan yang terkait yang membatalkan puasa? Berarti kalau yang tidak disebutkan 10 tadi itu tidak membatalkan puasa. Keluar darah batal nggak puasanya? Hah? Tidak, kecuali kalau darahnya keluar banyak yang sampai mengancam nyawanya, membahayakan, boleh dia batal puasa. Tapi kalau cuma darahnya menggigit, cuma tergores, nggak apa-apa, dia masih kuat. Kecuali darahnya itu keluar terus, dia pusing, baru boleh dia batal puasa. Jangan sampai hanya luka sedikit, gigi darah, batal puasa. Ada yang begitu tuh? Ada bukan? Ada yang begitu tuh. Kamu sikat gigi, sikat gigi, ya. 2 bulan tidak sikat gigi, tiba-tiba sikat gigi, darah. Di saat bulan puasa di siang hari kamu lihat tuh darah banyak kali. Ternyata gusi kamu itu udah lecet semua di dalam, keluar darah. Batal nggak itu? Tidak. Kalau gusi berdarah itu tidak sampai orang semaput, tidak sampai pingsan itu dia. Sehingga keluarnya darahnya itu tidak membatalkan puasa. Apalagi yang membatalkan puasa yang kamu lihat di masyarakat? Kamu pernah temuin nggak selain dari 10 hal yang saya sebut tadi itu, kamu jumpa nggak di masyarakat tuh? Lu batal puasa tuh. Ada nggak? Contoh saja yang kamu di masyarakat tuh, kamu bilang menangis air mata keluar batal. Iya nggak? Ada ya? Ada. Nah, air mata keluar banyak itu misalnya air mata jatuh 1 ember. Batal nggak itu puasanya? Ya, tidak batal. Keluarnya air mata karena menangis sedih ataupun menangis senang itu tidak membatalkan puasa, kecuali pertimbangannya keluar air matanya itu menjadikan dia dehidrasi karena sebanyak 1 ember besar, maka terjadi kekurangan cairan dalam tubuhnya karena keluar lewat air mata, maka boleh dia tidak puasa. Tetapi air mata biasa tuh nggak batal puasanya, nah. Walaupun air mata buaya tidak batal. Air mata darah batal nggak? Kamu menangis sampai berdarah-darah, batal nggak? Tidak. Paham ini? Paham? Ada pertanyaannya buat kamu. Donor darah boleh nggak? Donor darah boleh. Donor darah boleh nggak?
Donor darah boleh gak? Orang penyakit gula, suntik, batal nggak? Saya lanjut. Wa yustahabbu fi sawmi salasatu asya. Yang sangat disenangi di dalam puasa, sunnah mustahabun di dalam puasa itu ada 3. Yang pertama, takjilul fitri. Pertama, cepat-cepat buka. Kalau sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung buka sudah. Jangan lagi kekuatan dan ketahanan. Saya masih bisa tahan sampai isya. Tidak mustahab. Atau sibuk jualan, mau buka puasa, orang datang beli berantri 10 orang. Ini kalau saya buka puasa, pelanggan jarak semua nih. Jangan angkat dulu air minum sedikit, batal puasa sudah. Buka puasa habis lagi. Jadi takjilul fitri mustahab ini sangat dicepatkan. Lebih apa? Cepat-cepat buka puasa. Kalau sudah ajar cepat buka, jangan menanti. Saya masih kuat mama, nanti saja setengah isya dulu. Setengah 7 dulu mau sholat isya. Kemudian mustahab yang kedua adalah wa takhirus suhur, mengakhirkan sahur. Sudah berapa? 1 jam. Sudah 1 jam. Ya. Wa takhirus suhur, mengakhirkan sahur. Makan sahur itu menjelang imsak itu makan sahurnya. Jangan kau makan jam 2. Itu makan tengah malam. Ya. Sunnahnya makan sahur itu adalah menjelang sholat subuh. Ya, setengah jam lah. Kalian makan berapa jam? Anak-anak? 15 menit. Kamu makan berapa jam? Kok makan nasi jam? Makan apa? Batu kan? Ya, orang makan kalau sungguh-sungguh itu ya 10 menit sudah. Jadi 30 menit menjelang waktu imsak atau menjelang subuh itulah, itu sunnahnya kita makan sahur. Jadi makan sahurnya dilambatkan, buka puasanya dicepatkan, tetapi pada waktunya. Jangan sampai di sana sudah azan. Tadi saya dengar Abi bilang makan sahur itu diakhirkan. Sudah azan di sana kamu masih gas itu makan tempe, makan goreng yang macam-macam itu. Lalu pulang kamu bilang, Abi bilang buka puasa itu dipercepat. Masih jam 4 masih orang zikir doa. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Abi bilang cepat-cepat buka. Kamu buka belum waktunya. Man ista'jala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Siapa yang menyegerakan sesuatu belum pada waktunya, maka dia akan disanksi tidak mendapatkan apa yang dia lakukan. Ya, seorang karena ingin mendapatkan harta waris dari orang tuanya, cepat-cepat lebih cepat dapat harta waris, dia bunuh mamanya, dia bunuh bapaknya supaya terbagi warisnya. Maka orang yang membunuh bapaknya ini dia terhalang tidak mendapatkan harta waris. Man ista'jala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Siapa yang menyegerakan sesuatu belum pada waktunya, maka dia akan terhalang untuk mendapatkannya. Jadi jangan segera-gera belum waktunya. Begitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga yang dimustahabkan adalah watarkul hujri minal kalam. Mustahab itu adalah tidak banyak bicara yang tak ada gunanya. Sebentar CEO, apa namanya CEO? Apa? CEO. Begitu. Ya, kalau ceritanya CEO itu ada manfaatnya untuk pelajaran kehidupan, silakan. Tapi CEO itu kemudian bicara
Tidak perlu. Cukup ini cukup? Cukup. Alhamdulillah. Jadi syarat wajib puasa sudah, fardu puasa sudah, yang membatalkan puasa sudah, kemudian yang dimustahabkan dalam puasa sudah, dan beberapa hal lain yang disampaikan tadi itu mudah-mudahan bisa meresap dan bisa kamu hafal dan ulang-ulang lagi nanti ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. 1 jam kayak ini? 1 jam. Oke, 1 jam. Ini materinya 1 jam. 1 semester nih. Oke, baik. Kalau kurang nanti kamu buka YouTube. Ini nanti langsung masuk di YouTube. Kalau kamu mau cari tahu apa isinya tadi itu, sebentar masuk di YouTube, kamu buka YouTube. Ya. Oke. Nah, YouTube-nya adalah Darul Amin. Ya, Darul Amin. Oke, silakan. Nama YouTube channelnya adalah Darul Amin. Kamu tulis saja Mage Panda, nanti dapat keluar ke Darul Amin. Ya, oke. Nah, demikian. Terima kasih banyak anak-anak sekalian. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu adalah dari kekurangan saya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Yeah.